Shalom saudara, kita jumpa lagi hari ini dalam merenungkan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 20. Tema yang saya angkat adalah Allah gunung atau Allah dataran. Ada dua ayat yang saya angkat menjadi dasar dari perenungan ini. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung, itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. 1 Raja-Raja 20 ayat 23. Kemudian ayat 28, maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Suatu waktu ada peperangan antara Ahab Raja Israel yang berkedudukan di Samaria dengan Ben-Hadad Raja Aram. Ben-Hadad mengirimkan utusannya kepada Ahab dengan pesan, emasmu dan perakmu adalah milikku, dan juga istri-istrimu dan anak-anakmu yang cantik itu adalah milikku. Ahab menjawab, ya silahkan tuanku raja, aku dan segala yang ada padaku adalah milikmu. Namun ketika pesan itu telah sampai kepada Ben-Hadad, ia tidak saja menginginkan emas, perak, istri dan anak-anak Ahab, tetapi juga semua yang ada di dalam rumahnya. Kemudian Ahab memanggil semua tua-tua Israel untuk berdiskusi dan melaporkan kejadian ini, serta berkata kepada para tua-tua itu, Raja Aram ini mengikhtiarkan kecelakaan kita, sebab ia telah menyuruh orang kepadaku meminta istri-istriku dan anak-anakku, emas perakku, dan aku tidak menolak untuk memberikannya kepadanya. Lalu tua-tua Israel berkata, jangan luluskan permintaan itu. Jangan pernah luluskan permintaan itu. Jangan dengarkan mereka. Pesan ini pun disampaikan kepada Ben-Hadad. Ben-Hadad kembali mengirim pesan kepada Ahab dengan tantangan baru. Biarlah para Allah menghukum aku jika Samaria tidak kutaklukkan. Namun Ahab menjawab, orang yang baru menyandangkan pedang janganlah memegahkan diri, bos. Seperti orang yang sudah menanggalkan pedang. Segera sesudah Ben-Hadad mendengar hal itu, ia memerintahkan anak buahnya mengatur barisan untuk melawan Ahab yang berkedudukan di Samaria. Tetapi tiba-tiba tampillah seorang nabi kepada Ahab dan berkata, beginilah firman Tuhan, sudahkah kau lihat semua orang yang sangat ramai itu? Bahasanya pada hari ini aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Lalu Ahab menanyakan beberapa hal, dengan bantuan siapa aku berperang, dan siapakah yang akan mulai perang? Tuhan menjawab, dengan bantuan orang-orang muda, dan engkaulah yang memulai perang itu. Ahab kemudian menghitung orang-orang muda yang ada di Samaria dalam kerajaan Israel, dan pada masa itu berjumlah 230 orang muda. Lalu mereka maju waktu tengah hari, sementara Ben-Hadad minum mabok di pondoknya bersama ke-32 raja yang membantunya. Ketika orang muda-muda itu menyerang, Ben-Hadad menyuruh pasukannya menangkap utusan Israel itu hidup-hidup. Namun yang terjadi adalah kebalikannya. Orang-orang muda ini masing-masing membunuh lawan yang dihadapannya, sehingga orang Aram itu melarikan diri. Tapi Ben-Hadad Raja Aram itu dapat meluputkan diri dengan naik kuda bersama dengan beberapa orang lain yang berkuda. Juga Ahab Raja Israel memusnahkan kuda dan kereta serta mendatangkan kekalahan besar kepada orang Aram. Hanya Ben-Hadad yang lolos. Lalu Nabi Israel yang tadi tampil pula serta mengingatkan Ahab bahwa pada pergantian tahun Raja Aram akan maju menyerang Israel kembali.
Nah, ketika Aram melanjutkan rencananya untuk menyerang Israel, mereka memiliki suatu asumsi. Waktu peperangan yang lalu, mereka kalah karena posisi mereka ada di dataran, sedangkan Israel ada di gunung. Jadi mereka katakan, oh, Allah Israel itu Allah gunung. Kalau bertempur di dataran pasti kalah. Dulu mereka menang karena mereka posisinya di gunung. Allah mereka Allah gunung. Kemudian Aram mengerahkan pasukannya untuk berperang kembali. Orang Israel pun menyiapkan diri. Orang Israel bagaikan kawanan kambing, sedangkan orang Aram telah membanjiri tempat itu. Namun kembali tampil abdi Allah dan berkata kepada Ahab, oleh karena orang Aram itu telah berkata Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. 7 hari mereka berkemah berhadap-hadapan dan Israel menewaskan 100.000 pejalan kaki dari orang Aram. Dan orang yang masih tinggal melarikan diri ke kota, namun sampai di kota mereka ditimpa tembok kota yang roboh dan jumlah mereka ada 27.000 orang. Ben-Hadad melarikan diri dan masuk ke kota, bersembunyi dari kamar ke kamar lain. Singkat cerita, Ben-Hadad diserahkan kemudian kepada Ahab. Namun Ahab melakukan kesalahan. Ahab tidak membunuhnya. Dan sikap Ahab ini mendatangkan murka Allah atas dirinya. Sehingga Tuhan berkata kepada Ahab, oleh karena engkau telah membiarkan lolos orang yang dikhususkan bagiku untuk ditumpas, maka nyawamu adalah ganti nyawanya, dan rakyatmu ganti rakyatnya. Kesimpulan dari apa yang kita renungkan hari ini. Yang pertama, Allah kita adalah Allah segala tempat. Di gunung, di dataran, Ia adalah Allah yang tidak tergantung kepada apapun dan siapapun. Ia pemenang dan maha kuasa. Yang kedua, jika Allah sudah memerintahkan sesuatu kepada kita, janganlah dilanggar. Sebab jika dilanggar, maka hukuman menimpa kita. Yang ketiga, Allah akan selalu membuktikan bahwa Ia adalah Allah dan Tuhan atas segalanya. Jangan pernah meragukan. Amin.